Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana, apa kabar hari ini? Ya, hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah materi baru, yakni bagaimana sih cara menemukan istilah dalam sebuah buku dan dalam waktu yang singkat. Mungkin kalian semua sudah pernah diberikan tugas oleh guru atau seseorang untuk mencari sebuah istilah atau kata penting untuk menunjang tulisan kalian, seperti itu. Dan seringkali buku referensi yang diberikan itu sangat banyak. Begitu banyak buku yang harus dibaca. Oke, mungkin apabila hanya satu buku, kita bisa membacanya dalam waktu yang cukup singkat. Seperti itu. Lalu bagaimana jika buku referensi yang harus kita baca itu banyak sekali? Mungkin bisa 3 buku, 10 buku, bahkan puluhan buku yang harus kita baca. Sementara waktu yang diberikan sangat singkat. Dalam waktu 1 jam misalnya, kita tidak mungkin membaca banyak buku dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, dalam sebuah buku, setiap buku non-fiksi sudah dilengkapi dengan adanya indeks. Apa sih indeks itu? Indeks buku adalah sebuah istilah atau kata penting yang ada dalam buku tersebut. Jadi misalnya nih, buku geografi, maka istilah-istilah geografi akan muncul di indeks. Istilah-istilah yang penting akan muncul di indeks. Yang kedua, tersusun berdasarkan abjad. Ini sangat memudahkan kita untuk mencari istilah tersebut. Sehingga, persis ketika kita membaca kamus, itu sudah urut berdasarkan abjad. Misal, kita diminta untuk mencari kata epidemi tadi. Maka kita hanya harus mencari yang abjad E, seperti itu. Berikutnya, memberikan informasi mengenai nomor halaman, tempat, istilah, atau kata tersebut dapat kalian temukan. Jadi, selain kata tersebut, di sampingnya akan ada nomor-nomor halaman terkait kata tersebut atau hal-hal yang berhubungan dengan kata tersebut. Misalnya, epidemi ada di halaman 2, kemudian 7, 8, seperti itu. Maka, hal-hal yang berkaitan dengan epidemi itu akan muncul di halaman-halaman tersebut. Berikutnya, terletak di halaman akhir sebuah buku. Jadi, biasanya di akhir sebuah buku itu ada daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka, ada yang namanya indeks. Berikutnya, ini adalah fungsi dari indeks buku, yaitu mempercepat pencarian istilah yang ada di dalam buku, sehingga kalian tidak perlu membaca keseluruhan buku dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari hanya sebuah istilah saja. Ini adalah contoh indeks. Baik, akan Ustazah jelaskan satu persatu. Misalnya nih, ada kata epidemi. Nah, ini namanya adalah indeks topik. Topik yang dibahas dalam indeks tersebut. Ada yang namanya jilid ensiklopedi. Jilid ensiklopedi ini bisa berubah menjadi bab. Misalnya, epidermis ternyata muncul 2 kali di bab 6 dan bab 5. Maka di sini akan tertulis 2 epidermis, seperti itu. Kemudian ada perincian indeks topik. Epifit berhubungan dengan anggrek, seperti itu. Jadi di sini ada perinciannya. Berikutnya ada epigrafi. Kata epigrafi disertai dengan halaman. Ini adalah nomor halaman ensiklopedi. Tapi pada umumnya, indeks itu pasti ada indeks topik dan nomor halamannya. Jilid ensiklopedi dan perincian indeks topik itu biasanya ada, tapi ada juga yang tidak ada. Jadi langsung indeks topik kemudian halamannya, seperti itu. Berikutnya, saya akan menampilkan sebuah video. Ya, Ustazah akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu yang berkaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Oke. Ustazah beri contoh
Bagaimana sih caranya menemukan indeks? Nah, ini indeks letaknya tepat di belakangnya daftar pustaka. Setelah daftar pustaka, kemudian ada indeks. Nah, apakah benar yang di dalam indeks ini kata-katanya ada di halaman yang sudah tercantum di indeks? Contoh ya, contoh kita pakai kata adjektif misalnya. Di sini tertera cara bacanya adjektif berada di halaman 27 dan 69. Kita buktikan apakah benar sih halaman 27 itu ada penjelasan tentang adjektif. Nah, ini halaman 27 ya, anak. Ternyata benar, di sini sudah saya tandai bahwa penjelasan terkait adjektif atau hal-hal terkait adjektif itu ada di halaman 27. Begitu juga dengan di halaman 69. Ini halaman 69. Nah, ada kata adjektif. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan adjektif dan kata adjektif itu sendiri ada di halaman-halaman yang tercantum di indeks. Sehingga ketika kalian ingin mencari sebuah informasi terkait sebuah kata atau sebuah topik, kalian bisa membaca indeks terlebih dahulu tanpa perlu membaca keseluruhan buku. Kalau di daftar isi ini hanya secara umum, jadi kalian tidak bisa mencari satu kata tertentu. Tapi kalau di indeks kalian bisa langsung merujuk pada satu kata tersebut. Begitu tugasnya. Jadi tugasnya kalian memastikan, membuktikan apakah benar sih yang di indeks ini benar-benar ada di dalam buku kalian. Kalian tandai dan kalian beri tanda merah seperti ini. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Jadi tugasnya adalah yang pertama, cari sebuah buku di rumah kalian masing-masing yang di buku tersebut terdapat indeks di dalamnya. Biasanya bukunya adalah buku non-fiksi, bukan novel dan lain sebagainya. Nah, kemudian carilah 3 kata yang terdapat dalam indeks tersebut. Kemudian catatlah indeks dan nomor halamannya. Kemudian buktikan apakah benar sih kata tersebut berada di halaman tersebut. Tandai kata yang sudah kalian tentukan tadi, 3 kata, di setiap halaman. Yang terakhir, tulis di buku kalian masing-masing dengan keterangan sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini contohnya. Jadi contoh pengumpulan tugasnya nanti adalah kalian menentukan bukunya judulnya apa. Misal ini saja kasih contoh, buku Sikap Muslim Ideal misalnya seperti itu. Nah, di dalam buku tersebut kalian lihat indeksnya. Oh, ada kata adil, bijaksana, dan cermat. Adil di halaman 6 dan 27, bijaksana di halaman 5, 15, dan 17, cermat di halaman 10, 22, dan 27. Misalnya seperti itu. Oh, ternyata kata adil ini kalian buktikan dulu. Apakah benar kata adil ini ada di halaman 6 dan 27? Jika benar, beri tanda sesuai. Bisa dipahami anak-anak ya? Jika benar, beri tanda sesuai. Jika tidak benar, misal saya contohkan, jika ada, kata cermat berada di halaman 10, 22, dan 27. Ini yang tertulis di indeks. Tapi ternyata kata cermat hanya ada di halaman 10 dan 22. Dan di halaman 27 tidak ada kata cermat, misalnya seperti itu. Maka kalian beri keterangan tidak sesuai. Bisa dipahami anak-anak? Oke, selamat mengerjakan, selamat membaca, dan mencari indeks. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.